Artinya apa? Kita yakin sepenuhnya bahwa Allah akan menjadi backing kita. Syaratnya apa? Niatkan saja. Ya Allah, saya siap menginfakkan seluruh hidup saya untuk kepentingan perjuangan Islam. Lillahi ta'ala, tidak karena apa-apa. Pokoknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah siap kita menempatkan Allah sebagai backing kita. Walaupun faktanya sangat berat. Bahkan walaupun mungkin kayaknya tidak mungkin nih. Boro-boro Indonesia, apalagi Amerika gitu. Gimana menaklukkan Amerika? Amerika itu mau menyelesaikan Indonesia itu cukup ngirim satu kapal induk selesai kok. Kenapa? Satu kapal induk bisa membawa 150 pesawat tempur. Jet yang sangat canggih. Kita punya F-16 berapa? Sisa-sisa dari Amerika yang jeblok satu kan kemarin. Cuma dikasih itu. Dikasih sisanya itu. Rongsokannya itu. Masa pesawat rongsokan melawan pesawat yang canggih bisa menang gitu? Kalau tawakalnya salah. Kalau hitung-hitungan manusia kan tidak mungkin ngalahkan Amerika. Tapi kalau tawakalnya benar, jangankan Amerika, mau 1000 Amerika lawan satu malaikat sudah kalah. Ditiup aja udah tsunami itu. Oleh karena itu tawakal itu menjadi penting. Kenapa? Walaupun sangat berat, hampir tidak mungkin, manusia yang bertawakal tetap optimis, bersemangat, pantang menyerah. Kenapa? Backingnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah ngaku-ngaku backing kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, buahnya apa? Mau terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi hidupnya tadi. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap senantiasa terikat dengan hukum syariat? Dalam melaksanakan perjuangan itu, kita harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Ternyata Rasul untuk mewujudkan cita-citanya menjadi penguasa dunia, itu ada tahapan-tahapannya. Ingat, Islam dulu pernah menguasai 2/3 dunia. Dan itu dimulai dari langkah-langkah yang diletakkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita ngaku ingin menaklukkan dunia, kalau kita ngaku ingin menjadi penguasa dunia, caranya bagaimana? Mengikuti syariat Allah yang sudah dituntunkan oleh Rasulnya. Ketika beliau memberikan contoh tahapan-tahapan dakwah sampai menguasai dunia. Nah, ternyata tahapannya itu sebenarnya ada 3. Ada marhalah taskif wa takwin, marhalah pembinaan dan pengkaderan. Nanti ada marhalah kedua yaitu tafa'ul ma'al ummah, berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, diterjunkan di tengah masyarakat. Nanti ada marhalah tatbik ahkamul Islam, penerapan hukum Islam ketika sudah memiliki kekuasaan. Tahap 3 termasuk mengemban dakwah ke seluruh dunia. Itu yang telah dicontohkan oleh Rasul. Kalau kita mau meniru itu, misalnya kita ambil bagaimana yang disebut kita memulai marhalah taskif wa takwin, pembinaan dan pengkaderan, maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana menghasilkan kader yang benar-benar handal, bisa mengemban dakwah Islam secara benar, memiliki pemahaman Islam yang benar, memiliki sakofah Islam yang benar, maka kita harus terikat dengan sunatullah. Bagaimana terikat dengan sunatullah? Maka kita harus bisa memiliki metode pembentukan seorang pengemban dakwah yang handal. Kita juga harus memiliki metode pembangkitan, penyadaran, pembentukan pemahaman yang baik dan benar. Kalau memang harus dengan ruangan yang nyaman dan sejuk, kalau ini memang lebih memungkinkan untuk kita itu bisa paham dengan baik, ya kita penuhi ini sunatullah. Daripada mengikuti kajian semua pegang kipas semua sumuan gitu ya. Kalau memang harus pakai LCD ya pakai LCD. Sampai bagaimana metode pembentukan skill keterampilan dakwah yang benar. Tetapi ingat, sunatullah itu kemungkinannya 2. Mungkin gagal, mungkin berhasil. Kenapa? Ini bukan hukum syariat. Tapi kalau metode dakwah yang dituntunkan oleh Rasul, maka kalimatnya insya Allah berhasil. Tetapi kalau sunatullah mungkin gagal, mungkin berhasil. Bedanya orang tawakal dengan enggak apa? Kalau orang bertawakal, kalau gagal itu tidak mudah putus asa, kalau berhasil selalu bersyukur dan tidak sombong. Firman Allah, allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jami'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, dan kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Tapi ketika ditakut-takuti, maka perkataan itu hanya menambah keimanan mereka dan mereka cukup menjawab hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Itu ucapan orang yang bertawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil.